Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana dengan NIM 2400941. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil eksperimen kelompok kami, yaitu kelompok 2, tentang pemantulan cahaya. Nah, ini adalah nama-nama anggota kelompok saya. Lalu, pada eksperimen kali ini, yaitu rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan sinar datang dan sinar pantul pada cermin datar, dan bagaimana bayangan yang dihasilkan pada cermin datar. Yang kedua, bagaimana pengaruh sudut cermin datar terhadap pembentukan bayangan. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur jari-jari kelengkungan cermin. Dan yang keempat adalah bagaimana pembentukan bayangan pada cermin datar. Kemudian, berdasarkan rumusan masalah yang tadi, tujuan pada eksperimen kali ini yaitu yang pertama menentukan hubungan sinar datang dan sinar pantul pada cermin datar dan bagaimana bayangan yang dihasilkan pada cermin datar. Yang kedua adalah menentukan pengaruh sudut cermin datar terhadap pembentukan bayangan. Yang ketiga adalah mengetahui cara mengukur jari-jari kelengkungan pada cermin. Dan yang keempat adalah menentukan pengaruh kelengkungan cermin terhadap bayangan cermin. Nah, berdasarkan hasil eksperimen kami mendapatkan kesimpulan yaitu yang pertama, hubungan sudut datang dan sudut pantul pada cermin datarnya itu sama besar, yaitu bayangannya terbentuk pada cermin datar itu maya tegak sama besar dengan objek aslinya. Yang kedua, semakin besar sudut yang dibentuk oleh kedua cermin, maka jumlah bayangan akan semakin sedikit, dan semakin kecil sudut yang terbentuk antara kedua cermin, maka jumlah bayangan akan semakin banyak. Lalu yang ketiga, jari-jari kelengkungan cermin cembung itu sebesar 170,11 mm dan cermin cekung sebesar 86,88 mm yang didapatkan dari rumus R sama dengan R pangkat 2 ditambah S pangkat 2 per 2S. Kemudian yang keempat, pada cermin cekung, jika jarak objek lebih besar dari R, maka bayangan yang terbentuk nyata terbalik dan diperkecil. Dan jika jarak objek sama dengan R, maka bayangan yang terbentuk itu nyata, terbalik, dan sama besar. Terus, jika jarak objek itu lebih kecil dari R, maka bayangan itu yang terbentuk itu maya, tegak, dan Nah, bisa dilihat ya, di situ ada gambar orang sedang bercermin. Nah, hal itu dijelaskan di sini. Ketika berkaca dari suatu objek mengenai permukaan cermin, berkaca memantul pada cermin dengan sudut yang sama ketika berkaca tiba, tapi pada arah yang berbeda. Itu adalah sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar. Jadi ketika kita ngaca, ketika kita mengangkat tangan kanan, seolah-olah yang di bayangan itu kita sedang mengangkat tangan kiri, padahal kita sedang mengangkat tangan kanan. Nah, itu karena sifat dari cermin datar itu sendiri. Kemudian itu ada sketsa arah pemantulan dari cermin datar. Selanjutnya ini ada hasil pembahasan percobaan nomor 1. Nah, di situ bisa dilihat ya, ada sinar yang jatuh, kemudian ada sinar yang dipantulkan membentuk sudut datang dan sudut pantul. Nah, keterangannya itu ketika cahaya mengenai objek, sebagian cahaya akan dipantulkan ke arah cermin. Kemudian cermin itu memantulkan cahaya ke arah yang sesuai dengan hukum pemantulan. Bisa dilihat di situ ada sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, jadi sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian dari sudut pandang pengamat, sinar yang dipantulkan itu tampak berasal dari titik di belakang cermin. Jadi seolah-olah dari belakang cermin itu ada cahaya, kemudian membentuk bayangan virtual yang tegak sama besar dan pada jarak yang sama dari cermin seperti objek asli. Kemudian selanjutnya, ini ada hasil percobaan nomor 2, yaitu tentang banyaknya bayangan yang terbentuk dari dua cermin. Nah, hal ini bergantung terhadap sudut antara cermin dan posisi objek yang diamati. Bisa dilihat di situ sudutnya sangat kecil, jadi bayangannya itu banyak banget. Nah, hal itu bisa disimpulkan semakin besar sudut antara cermin, maka semakin sedikit bayangan yang dihasilkan. Nah, hal ini juga bisa dihitung dengan rumus N sama dengan 360 derajat per sudut antara dua cermin dikurangi 1. Nah, ini ada hasil data percobaan yang ketiga. Kita itu menghitung jari-jari pada cermin cekung dan cermin cembung menggunakan alat spirometer. Nah, berdasarkan hasil eksperimen kami menghasilkan jari-jari pada cermin cekung itu 86,88 mm dan pada cermin cembung itu sebesar 170,11 mm. Nah, kemudian ini ada hasil data percobaan titik fokus pada cermin cekung. Nah, diperoleh jarak titik fokusnya itu sebesar 11,25. Jadi semakin dekat jarak cermin ke lampu dan semakin jauh jarak cermin ke layar, maka titik fokusnya itu akan lebih jauh. Dan sebaliknya, semakin jauh jarak cermin ke lampu dan semakin dekat jarak cermin ke layar, maka titik fokusnya itu akan lebih dekat. Kemudian ini ada percobaan titik fokus pada cermin cembung. Nah, pada cermin cembung itu dihasilkan jarak titik fokusnya itu sebesar 14,89. Nah, titik fokus cermin cembung itu terletak di belakang permukaan cermin pada jarak rata-rata 14,89 dari jari kelengkungan dan bersifat maya atau imajiner dan selalu bernilai negatif. Pada cermin cembung, sinar-sinar cahaya yang sejajar akan dipantulkan seolah-olah berasal dari suatu titik di belakang cermin dan menghasilkan bayangan yang selalu maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya ini ada hasil percobaan dari bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung. Nah, pada saat kurang dari 11,11, maka titik fokus bayangan yang dihasilkan cermin cekung itu nyata, terbalik, diperkecil. Dan ketika jaraknya kurang dari 11,11 dan kurang dari 22,4, maka bayangannya nyata sama besar tapi panahnya itu terbalik. Selanjutnya ketika jaraknya lebih dari 22,4, maka bayangannya itu maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya ini ada data terakhir yaitu tentang hasil percobaan dari bayangan yang dihasilkan pada cermin cembung. Pada cermin cembung itu bayangannya akan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau kurang tepatnya informasi, atau mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.